Hamdan wa syukranillah, salatan wassalam. Ya, hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah di hari ini, hari Selasa, ba'da Idul Fitri, kita dalam kondisi sehat walafiat insyaallah dan bisa kembali sama-sama belajar ngaji terjemah Quran juga kaidah bahasa Arabnya. Dan dalam masih suasana Syawal saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal amin wa antum bi khair. Ya, semoga dalam kebaikan dan semoga senantiasa istiqomah dalam ibadah. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ngaji kita yang setelah kita rehat sejenak dari sebelum Idul Fitri sampai Idul Fitri ini sampai Syawal, dan kita lanjutkan hari ini ngaji kita masih dalam surah Ali Imran ya, ayat yang ke 42. Ya, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. Baik, kita terjemahkan kalimat fi'il terlebih dahulu. Yang pertama adalah qalati, asalnya qalat, itu fi'il madhi maklum mabni atas sukun. Nah, adapun kasroh pada huruf ta itu adalah tanda wasal. Artinya kalau ada fi'il yang sukun qalat diwasolkan, maka sukunnya berubah jadi kasroh. Jadi qalatil. Yang artinya telah berkata. Ya. Kemudian istofa ini adalah fi'il madhi maklum mabni atas fathah, tapi dalam kategori termasuk sulasi mazid. Jadi asalnya sofa ditambahkan adalah ada hamzah di situ. Jadi istofa, hamzah dan to. Jadi ini istofa fi'il madhi maklum mabni atas fathah. Terjemahnya istofa adalah telah memilih. Ya, istofa telah memilih. Toharo ini adalah fi'il madhi maklum ya mabni atas fathah. Toharo artinya telah menyucikan. Ya. Kemudian istofa lagi telah memilih. Kemudian semua kata istofa dan toharo artinya telah memilih dan telah menyucikan. Berikutnya adalah uqnuti, dibacanya adalah uqnuti. Ayat berikutnya uqnuti ini adalah kalimah sigot fi'il amr fi'il amr ya mabni ala sukun. Uqnuti ya mabni atas sukun karena ya-nya ya sukun. Uqnuti fi'il amr mabni atas sukun yang artinya taatlah engkau. Ya, uqnuti taatlah engkau. Kemudian usjudi juga sama, fi'il amr mabni atas sukun. Usjudi fi'il amr yang artinya sujudlah engkau. Ya. Sujudlah engkau. Jadi uqnuti taatlah engkau, usjudi sujudlah engkau. Irqa'i bacanya ir. Jadi hamzahnya di kasroh. Irqa'i rukuklah engkau. Ya. Irqa'i rukuklah engkau. Jadi sama irqa'i juga adalah fi'il amr mabni atas sukun. Baik, kita ulang, kita uraikan keseluruhannya. Wa dan id, ingatlah ketika qalati telah berkata al malaikatu malaikat, ya Maryamu wahai Maryam, inna sesungguhnya Allah istofaki telah memilihmu. Istofaki telah memilihmu, wa tahharaki dan telah mensucikanmu. Wastofaki dan telah memilihmu, ala atas nisa'i wanita al-alamin semesta alam. Ya.
Ya Maryamu, wahai Maryam, uqnuti, taatlah engkau li rabbiki, kepada Tuhanmu. Wasjudi, dan sujudlah engkau. Waraka'i, dan rukuklah engkau. Ma'a, bersama ar-raqi'in, orang-orang yang ruku'. Kita ulang. Wa, dan id, ingatlah ketika qalati, telah berkata al malaikatu, malaikat, ya Maryamu, wahai Maryam, inna, sesungguhnya Allah istofaki, telah memilihmu, wa tahharaki, dan telah menyucikanmu, wastofaki, dan telah memilihmu, ala, atas, nisa'i, wanita, ala alamin, semesta alam. Ya Maryamu, wahai Maryam, uqnuti, taatlah engkau, li rabbiki, kepada Rabbmu, wasjudi, dan sujudlah engkau, warqa'i, dan rukuklah engkau, ma'a, bersama ar-raqi'in, orang-orang yang ruku'. Ya, baik, silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Wa dan ketika ingatlah ketika kolat berkata ke malaikat ya Maryam, ya Allah sesungguhnya Allah istafaki, telah memilih engkau, tahharaki, telah menyucikan engkau, wastafaki, dan telah memilih engkau ala atas nisa'i, perempuan di seluruh sekalian alam. Ya Maryamu, wahai Maryam, uqnuti, taatlah engkau li rabbiki, kepada Tuhan engkau, wasjudi, dan sujudlah engkau, warka'i, dan rukuklah engkau, ma'a, bersama ar-raqiin, orang-orang yang rukuk. Baik, untuk terjemahnya silakan diawali Pak Mazwar, ayat 42 dari satu ayat silakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan id, ingatlah ketika qalat, dia perempuan telah berkata. Qalat perempuan kan Ustaz? Bukan qalat, ini malaikat. Karena malaikat ini mu'annas, tak marbutoh, maka dia qalat. Oh, karena mu'annas ya. Qalat, dia telah berkata, al malaikatu, para malaikat, ya Maryamu, wahai Maryam, innallah, sesungguhnya Allah istafaki, telah memilih engkau, wa tahharaki, dan telah menyucikan engkau, wastafaki, dan telah menyucikan engkau. Dua kali ya Ustaz ya. Ala atas wastafaki, telah memilih. Kata memilihnya dua kali. Oh, memilihnya dua kali ya. Wastafaki, dan telah memilih engkau ala atas nisa'i, perempuan al-alamin, seluruh sekalian alam. Baik, alhamdulillah. Pak Tahir silakan. Ya Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Maryamu, wahai Maryam, iknuti, taatlah engkau, li rabbiki, kepada Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah, warka'i, dan rukuklah, ma'a, bersama ar-raqi'in, orang-orang yang ruku'. Baik, Pak Imran silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan id ketika qalati berkata al malaikatu, malaikat, ya Maryamu, hai Maryam, inna, sesungguhnya Allah istafaki, telah memilihmu, wa dan toharoki, telah mensucikanmu, wa dan istafaki, telah memilihmu, ala atas nisa'i, wanita-wanita, al malaikati, semesta alam. Alamina. Al-alamina. Semesta alam. Ya. Baik, silakan Pak Awan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryamu, wahai Maryam, uknuti, taatlah, li rabbiki, kepada Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah, warka'i, maka rukulah, ma'a, bersama ar-raqi'in, orang-orang yang ruku. Baik. Itu Pak Ustaz. Ya. Itu nanti mungkin teman-teman itu
kenapa harus uknuti, kenapa harus usjudi, kenapa harus irkainya, mohon dijelaskan Pak Ustadz. Ya, baik. Itu nanti ada bahasan di tasrif, mungkin di babnya bab tasrif, kenapa bisa beda-beda, ada awalan I, ada awalan A, ada awalan U gitu ya. Ya. Soalnya nanti dijelaskan mungkin, tapi tidak hari ini karena hari ini saya ingin fokus ke review dulu. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya insya Allah saya jelaskan. Ya, hari ini untuk murojaah terlebih dahulu. Baik, silakan Pak Budi. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa dan id ketika qalati berkata al malaikatu malaikat ya Maryamu wahai Maryam inna sesungguhnya Allah istofaki telah memilih engkau wa toharoki dan mensucikan engkau wastofaki dan memilih engkau ala atas nisa'i wanita al alamina seluruh alam. Baik, alhamdulillah. Pak Afrial, silakan Pak. Belum diaktifkan suaranya Pak Afrial, masih unmute. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Maryamu, ya hai Maryam, uknuti, taatlah engkau lirabbika kepada lirabbiki kepada Tuhanmu. Wa dan usjudi dan bersujudlah engkau. Wa dan irka'i rukuklah engkau ma'ar raki'in bersama orang-orang yang rukuk. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Bu Harti. Wa dan id ketika qalati berkata al malaikatu malaikat ya Maryamu wahai Maryam innallaha sesungguhnya Allah istofaki telah memilihmu wa tahharroki dan telah mensucikanmu wa astofaki dan telah memilihmu ala atas nisa perempuan al alamin seluruh alam. Baik, alhamdulillah. Bu Ai silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Maryamu, wahai Maryam, uknuti taatlah engkau lirabbiki kepada Tuhanmu, wasjudi dan sujudlah engkau, warka'i dan rukulah engkau ma'a bersama ar-raki'ina orang-orang yang ruku. Baik, alhamdulillah. Bu Ella masih tasmi ya, masih menyimak. Bagaimana Bu Ella perkembangan hari ini? Membaik? Ya, insya Allah Ustaz mau doanya, tapi masih lemah. Pasca operasi ya? Belum dioperasi sih Ustaz, tapi mungkin akan diterapi saja. Jadi masih gerakannya masih terbatas. Ya, baik. Jadi caranya mengambil terapis tidak bedah operasi ya. Baik, semoga Allah segera berikan kesembuhan. Ya, semoga kembali sehat sebagaimana biasa normalnya sehingga bisa maksimal aktivitas, bisa maksimal ibadah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sekarang ke kaidah bahasa Arabnya. Hari ini saya akan kita murojaah ya, review supaya tidak lupa karena lumayan hampir 3 pekanan ya kita libur ya. Hampir 3 pekan kita libur. Bukan 3 pekan selama Ramadan, kemudian 1 bulan kurang lebih. Nah, jadi ada hal mungkin yang kita lupa lagi untuk dibahas. Pertama saya kembali ke dasar, ke basicnya awal. Pertama bahwa di dalam bahasa Arab itu kajian terkait dengan kata, terkait dengan kalimah itu hanya ada 3. Terutama dalam kaidah ilmu nahwu. Jadi dalam ilmu nahwu itu jadi ada bahasan 3 bahasan pokok di dalam pembahasan suatu kata atau suatu kalimah. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah huruf. Nah, masing-masing ini punya bahasan tersendiri kajiannya dan dikaji secara secara berurutan ya, secara sistematis. Pertama mulai dari isim. Isim dilihat yang pertama dari ciri lafadznya supaya kita bisa membedakan, karena kalau sudah lebih dari 1 berarti kita harus bisa membedakan. Misalkan varian terkait dengan varietas atau varian atau jenis spesies misalkan itu kalau lebih dari 1 berarti harus ada ciri yang bisa membuktikan dan bisa dikenali bahwa ini berbeda A dengan B,
B dengan C misalkan. Begitu juga dengan isim, fiil dan huruf itu ada perbedaan sehingga kita bisa menentukan ya, bisa menganalisa oh ini isim, ini fiil, ini huruf. Maka yang pertama adalah isim, ini dilihat dari lafadznya. Jadi dari zohirnya, dari bentuk zohirnya, dari bentuk lafadznya. Yang pertama, dia awalan alif lam. Jadi jika ada kalimah awalan alif lam dipastikan itu isim. Kedua, akhiran tanwin. Jadi kalau ada akhiran tanwin maka itu dipastikan isim. Yang ketiga juga ada akhiran kasroh. Ya, ada akhiran kasroh itu juga isim. Yang keempat, awalan mim. Ya, awalan huruf mim itu rata-rata isim. Yang terakhir adalah akhiran tak marbutah. Nah, maka ciri-ciri lafaz ini adalah indikasi bahwa kita bisa membedakan isim dengan yang lainnya. Nah, kalau misalkan secara lafaz masih agak saru karena memang misalkan mirip-mirip, maka cara yang kedua adalah dari terjemah, dari maknanya. Maka isim itu pertama maknanya adalah kata benda atau semua hal yang terkait dengan benda, wujud benda gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sifat atau kata sifat, baik sifat baik buruk ya, termasuk warna itu kategorinya sifat. Kemudian yang ketiga adalah hitungan atau bilangan. Hitungan bilangan dari 0 sampai sekian, pecahan apapun itu kategorinya dia isim. Nah, kemudian yang keempat adalah tempat atau lokasi. Ya, tempat atau lokasi itu adalah isim. Kategorinya secara makna. Yang kelima adalah waktu atau keterangan waktu itu juga isim. Nah, yang terakhir adalah arah. Ya, baik arah secara kompas ataupun arah dari sisi kanan, kiri, depan, belakang itu juga kategorinya adalah isim. Yang kedua adalah fi'il. Nah, fi'il juga sama, ada secara lafaz, ada secara makna. Nah, secara maknanya itu adalah kata kerja untuk yang isim tadi kalau akhirannya tamar butah juga isim ya, Ustaz? Ya, dipastikan tamar butah itu isim. Ya. Nah, kemudian ketika dengan fi'il itu maknanya dia kata kerja atau mirip kata kerja. Jadi ada kata kerja, ada mirip kata kerja. Nah, jadi itu secara makna. Hanya simple aja. Kata kerja atau mirip kata kerja itu fi'il. Nah, sedangkan secara lafadznya fi'il itu ada ciri awal, ada ciri akhir. Nah, ciri awal itu dia ke fi'il mudhari, ciri akhir itu fi'il madhi dan fi'il amr. Nah, kemudian ciri awal itu hamzah, nun, ya'ta. Ada huruf pertama hamzah, nun, ya'ta itu adalah fi'il mudhari. Ya, hamzah, nun, ya'ta itu fi'il mudhari. Atau disingkat anita. Nah, kemudian yang ciri akhir fi'il madhi itu adalah akhiranta, akhiranti, akhirantu, akhiranta sukun. Seperti qalat itu kan taknya sukun, kemudian diwasal jadi qalati. Kemudian ada akhirantum. Selain kata antum, itu yang ada akhirantumnya itu pasti fi'il madhi. Kemudian akhiran waw alif dan akhiran na yang bacaannya panjang. Nah, itu ada fi'il madhi. Nah, fi'il amr juga sama. Fi'il amr ada akhiran sukun, ada akhiran waw alif, ya mirip dengan fi'il madhi, hanya beda di awalnya saja. Itu terkait dengan fi'il. Nah, kemudian yang terakhir ada huruf. Nah, huruf itu berarti dia tidak ada kaidah tersendiri, tapi kalau bukan isim, bukan fi'il, pasti huruf. Jadi gitu sederhananya. Kalau bukan kategori isim, bukan kategori fi'il, berarti huruf. Apalagi secara makna, kita melihat huruf ini adalah kata bantu. Ya, huruf ini adalah kata bantu, maka kita bisa simpulkan bahwasannya huruf ini ya bukan isim, bukan fi'il. Jadi kalau misalkan urutannya, kalau sudah bukan fi'il, sudah bukan fi'il, bukan isim, oh berarti otomatis dia huruf. Gitu. Jadi makanya urutannya seperti itu. Kenapa? Kenapa bahasannya kok tidak huruf dulu? Nah, jadi ini adalah salah satu metode pengajaran. Jadi kalau disampaikan huruf dulu, maka pasti akan membingungkan. Kenapa? Karena huruf itu tidak ada definisi khusus. Sedangkan isim dan fi'il ada definisi khusus. Makanya yang lengkap dulu yang disampaikan, maka sisanya selain yang dua itu berarti otomatis huruf. Nah, ini adalah metode pengajaran, metode penyampaian materi. Bahkan dari buku-buku nahwu klasik seperti Jurumiyah dan lain-lain sebagainya, sampai dengan buku yang sekarang Bapak Ibu buku kuning itu, yang nahwu karangan Ustadz Aceng Jakaria, ini tetap pembahasannya tidak diacak, tetap isim, fi'il, huruf. Itu kenapa? Karena berdasarkan kajian, oh ternyata masuk akal juga. Para ulama dulu juga sudah menguraikan tentang metode sehingga memudahkan siapapun yang belajar untuk memahami setiap pembahasannya. Oke, baik. Kemudian berikutnya kita masuk ke tahapan ada
fiil atau ada isim yang mu'rob, ada isim yang mabni. Ya, isim yang mu'rob, ada isim mabni. Artinya secara harokat, kalau mu'rob itu bisa a, bisa ujungnya ya, yang dilihat itu akhirnya, itu bisa a, bisa i, bisa u, bisa an, in, un. Itu berarti isim mu'rob tuh. Jadi fleksibel dia. Di satu waktu bisa u, bisa a, bisa i. Itu mu'rob. Nah, sedangkan mabni itu dia dalam kondisi apapun tetap. Kalau fathah selamanya fathah, kalau kasroh selamanya kasroh, kalau dummah selamanya dummah. Nah, kalau sukun selamanya, kalau misalkan seperti itu, nah itu namanya mabni. Mabni itu tetap dia statis, nggak berubah. Fi'il juga sama, ada fi'il yang mu'rob, ada fi'il yang mabni. Fi'il yang mu'rob itu dia harokat akhirnya bisa a, bisa i, bisa u. Cuma kalau an, in, un nggak ada karena fi'il itu nggak ada tanwin. Atau bisa sukun. Nah, atau tetap dia dalam kondisi selamanya dummah, selamanya fathah, selamanya sukun. Nah, itu namanya berarti fi'il mabni. Jadi kalau fi'il mabni, fi'il yang tetap nggak berubah, isim mabni, isim yang nggak berubah harokatnya. Nah, kalau isim mu'rob, isim yang berubah harokat akhirnya. Nah, kalau fi'il mu'rob berarti fi'il yang bisa berubah harokat akhirnya. Nah, itu pembahasan kita, itu di pokoknya di situ. Yang lainnya adalah macam-macam isi, macam-macam fi'il, macam-macam huruf. Itu adalah bahasan lanjutan variannya yang kita bisa pelajari setahap demi setahap. Tapi poin intinya itu. Poin intinya itu. Jadi pembagian globalnya, kemudian kategori secara i'rob atau secara mu'rob atau mabninya begitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini saya hanya mengulang materi-materi yang lalu supaya kita teringat kembali dengan materi yang sebelumnya, dan insya Allah nanti di pekan berikutnya di Selasa depan sudah ada materi baru tambahan, termasuk tadi yang Pak Wan sampaikan, kapan dibaca i, dibaca a, dibaca u, terkait dengan awalan sebuah fi'il, khususnya fi'il amr. Kalau yang namanya huruf itu memang harus dihafal ya, Ustaz. Ya, kalau huruf ya macam-macam itu dia lebih kepada sifatnya hafalan. Jadi huruf-huruf itu hafalan, ya kita menghafalnya adalah sambil praktek. Jadi tidak ada cara menghafal yang paling efektif kecuali dengan mempraktekkan. Berapa semuanya jumlah huruf, Ustaz? Kenapa? Jumlah huruf berapa sih semuanya? Semuanya itu kalau di total itu ada 13. 13. Ada yang menambahkan 14, itu tergantung sudut pandang ulamanya melihat dari sisi apa. Tapi hitungan secara umum hitungannya belasan. Jadi kalau kita lihat itu pembagian atau macam-macam huruf jauh lebih banyak daripada isim dan juga fi'il. Nah, gitu. Tapi huruf itu ada yang jadi isim gitu, seperti ma, itu kan huruf. Tapi kalau artinya apa yang itu jadi isim gitu, Ustaz. Dalam kondisi tertentu. Jadi memang ada bisa dia kondisi tertentu jadi huruf, kondisi tertentu dia bisa jadi fi'il. Itu namanya kategori ada dalam ilmu nahwu itu siyakul kalamnya. Jadi redaksinya ngarahnya kemana. Jadi ada yang berfungsi kadang sebagai isim, sebagai juga huruf. Kalau ini Ustaz, iya. Mau nanya Ustaz, itu ya. Li kok jadi dua gitu ya, jadi pecah jadi lam dan la gitu atau gimana? Lam dan iya ya. Li itu kan huruf bukan? Li itu kan huruf jar. Oh, li huruf jar. Oke. Nah, jadi kalau misalkan li-nya pendek itu bagi saja atau untuk saja. Itu kalau dia li-nya li huruf jar. Karena li itu ada li huruf jar, ada li huruf nasab. Ya, li huruf nasab itu li masuk kepada fi'il. Jadi kalau ada li masuk depannya fi'il mudhari, maka li itu bukan huruf jar tapi li-nya huruf nasab. Contoh asalnya yaktubu, ada li, yaktuba. Li itu artinya agar. Jadi yaktubu menulis, li yaktuba agar dia menulis. Kalau li-nya panjang Ustaz, li. Nah, kalau li-nya panjang, li itu dia huruf jar bersambung dengan ya mutakalim. Artinya li milikku, bagiku. Oh gitu. Kalau li-nya panjang, li pendeknya bagi tambah iya-nya adalah ku, jadi li milikku atau bagiku. Jadi iya-nya itu isim ya Ustaz ya? Domir ya? Isim domir. Disebut dengan ya mutakalim. Ya, disebutnya ya mutakalim. Oh iya. Huruf tuh
Huruf itu ada yang mabni, ada yang enggak juga, Ustaz. Kalau huruf semuanya mabni. Semua mabni. Ya, untuk sama dengan fi'il madhi. Fi'il madhi semuanya mabni. Huruf semuanya mabni. Gitu. Oh, jadi yang Kalau madi kan seluruhnya kasroh ya, Ustaz. Kalau madi itu seluruhnya kasroh. Gak mesti. Jadi jadi mabni itu dia bisa kasroh, bisa fathah, bisa dhammah, tapi tetap statis selamanya dia begitu, gak pernah berubah. Kalau bahasa orang itu orang ya Jakarta, kalau dari sonohnya begitu ya sampai akhirnya begitu. Dari sonohnya bahasanya itu. Nah. Jadi yang bisa berubah itu hanya fi'il mudhari ya, Ustaz? Yang bisa berubah itu hanya fi'il mudhari. Ya, itu kan makanya kenapa fi'il mudhari masuk kepada fi'il yang mu'rab. Mu'rab. Ya. Tadi ditanyakan Pak Awan tadi kan khusus fi'il amar ya, Ustaz. Ya. Nah, itu kan tidak mabni juga ya berarti ya. Fi'il amar termasuk dia mabni. Jadi yang mabni itu fi'il madhi, fi'il amar itu mabni. Yang mu'rab hanya fi'il mudhari. Jadi kalau kita bagi fi'il itu ada fi'il madhi, mudhari dan amr. Maka madhi dan amr itu mabni, sedangkan mudhari itu adalah mu'rab. Ya. Baik, mungkin kita langsung ke praktek ya Bapak Ibu. Kita uraikan dulu. Ya, kita bahas. Ini yang hadir 3, kemudian 7, 8 karena Bu Ella menyimak ya. Jadi kita anggap 8 yang hadir. Yang 9 ini yang aktif 8 ya Bu Ella Tasmi. Pak Tabroni belum bisa gabung ya Pak Mazwar ya Pak Tabroni. Mungkin lupa kali, tadi saya juga lupa. Kayak itu. Tadi ada. Kita bagi 8 ini. Kita bagi 8 terkait dengan menguraikannya. Ya, kita bagi 8 supaya tidak ada recycle, pengulangan. Yang pertama, wa id qalatil malaikatu, ya, wa id qalatil malaikatu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Maryamu innallaha, ya Maryamu innallaha. Itu yang kedua. Yang ketiga, istofaki wa toharoki. Yang ketiga, istofaki wa toharoki. Yang keempat, wastofaki ala nisa'i. Yang keempat. Yang kelima, ala nisa'il alamin. Itu yang keempat. Yang kelima, ya Maryamu qnuti. Kemudian yang keenam, lirabbiki wasjudi. Yang ketujuh, warka'i ma'ar raqi'in. Yang kedelapan, zalika min amba'il ghaibi. Jadi kita bagi 8. Silakan diawali Pak Mazwar. Wa idh qalatil malaikatu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa huruf ataf. Kalau di wa depan, huruf ibtida di awal. Ya. Kalau di awal huruf ibtida, wa huruf ibtida ya. Mabniun ala fathi. Huruf apa tuh namanya ketika taukid, huruf taukid atau syarat, Ustaz? Ini masuk kepada id ini dikategorikan isim dorof. Oh, isim dorof. Ya. Id isim dorof. Mabni atas. Kalau mabni atas. Mabni atas sukuni. Oke. Qalat. Sukuni. Qalat itu fi'il madhi mabniun ala kasri. Ala sukun. Asalnya kan qalat. Oh, intinya itu hanya wasol. Fi'il madhi mabniun ala sukuni. Fi'il madhi apa yang pasti aktif? Ya. Fi'il madhi maklum mabni atas sukun. Fi'il madhi maklum mabniun ala sukuni. Oke, ya al-malaikatu isim ma'rifat. Isim ma'rifat marfu'un ala cirinya. Isim ma'rifat marfu'un cirinya dhammah. Dhammah. Sebagai apa, Pak? Statusnya kalau setelah fi'il ada isim marfu'? Sebagai ini apa objek, Ustaz? Subjek ya. Ya, subjek itu istilah bahasa Arabnya, nahunya. Subjek itu istilah bahasa Arabnya maf'ul.
Fa'il. Fa'il. Fi'il itu predikat, fa'il Fa'il, itu subjek, subjek. maf'ul bih itu objek. Nah, itu istilah-istilah yang kita pelajari. Baik. Ini berikutnya istilahnya silakan. nih yang udah lupa semua. Ya, makanya memang butuh praktek ya, praktek mandiri, dibanyakin praktek mandiri supaya tidak lupa. Dan ini adalah cara menghafal yang paling efektif dengan kita praktek. Baik, Pak Tahir dilanjut silakan. Ya Maryamu innallaha. Iya, huruf Nida. Huruf nida. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Oke, Maryamu. Maryamu isim nama, isim ma'rifat. Marfu ditandai dengan dhamma. Oke, inna. Huruf tauhid. Allah mabni atas fathah. Oke, Allah isim ma'rifat. Isim ma'rifat mabni mansub ditandai dengan fathah. Nah, baik, alhamdulillah. Pak Imran, istofaki wa tahharaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istofa fi'il madi maklum mafni ala fatih. Oke, ki isim domir muttasil mabni atas ala kasroh. Wa huruf atof mabni ala fathah. Toharo fi'il madi maklum mabni ala fathah. Oke, ki isim domir muttasil mabni ala kasri. Baik, alhamdulillah. Pak Awan, wastofaki ala nisa'i ala alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruf atop. Ya. Mabniun ala fathah. Istofa huruf apa huruf? Istofa fi'il madhi ma'lum. Fi'il madhi ma'lum. Mabni atas. Mabniun ala fathah. Ki isim domir muttasil. Mabniun ala kasroh. Ya. Ala huruf jar. Huruf jar. Ya. Mabniun ala fathah. Ala sukun. Ala sukun. Ya. Nisa'i isim nakiroh. Ya. Majrur. Cirinya fathah, cirinya domah. Cirinya kasroh. Al-alamin. Cirinya kasroh. Ya. Al-alamin. Isim ma'rifat. Ya, marfu majrur. Al-alamin bukannya masuk majrur. Isim ma'rifat majrur, cirinya ya. Oh, cirinya ya. Oh ya, ya. Ya, jama mudzakkar salim. Ya, jama mudzakkar. Ya. Nisa'il alamin jumlah idhofah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi, silakan. Ya Maryamu qanuti. Ya silakan. Ya Maryamu, ya huruf jar. Huruf nida. Ya huruf nida mabni atas sukun. Oke, Maryamu isim ma'rifah mansub marfu cirinya dhammah. Oke. Uknuti fi'il madi fi'il amr mabni atas sukun. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Prial, li rabbiki wasjudi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li rabbiki, li huruf jar mabni ala kasrah. Rabbi isim nakirah majrur. Mabni ala kasrah. Ki isim domir mutasil. Mabni ala kasrah. Rabbiki jumlah. Li rabbiki jumlah idhofah. Li-nya jangan dibawa. Rabbiki jumlah idhofah. Oke. Wa huruf atof mabni ala fathah. Oke. Usjudi fi'il amar mabni ala sukun. Baik, alhamdulillah. Berikutnya
Bu Harti, warka'i ma'ar rokaina. Fi'il amr wa Warka'i wa huruf ataf mabni atas fathah. Irka'i fi'il amar mabni atas sukun ma'a huruf ya. Ma'a ya huruf. Huruf ar-raki'in isim ma'rifat jamak mudzakkar salim majrur cirinya ya. Cirinya ya, baik. Alhamdulillah. Berikutnya Bu Ai, silakan. Dzalika min amba'il ghaibi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika isim isyarah mabni ala fathi, min harfu jarin mabni ala sukni, ambai isim nakirah isim nakirah majrur tandanya kasrah jama taksir. Oke. Al-ghaibi isim ma'rifat majrur tandanya kasrah, ambai al-ghaibi jumlah idhofah. Baik, alhamdulillah sudah semua Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan terkait dengan maknanya. Nanti mungkin untuk PR-nya kita lanjut terakhir surah Al-Jajalanya sudah selesai Bu ya? Sudah Bapak Ibu ya? Sudah Al-Bayyinah ya waktu itu ya? Sudah Al-Bayyinah. Maka untuk PR satu pekan ini kita Al-Bayyinahnya saya lupa sudah tuntas apa belum ya? Belum. 8. Baru ayat yang ke 8 saat. Oh, yang tinggal yang ayat ke-8. Baik. Nah, ayat ke-8 ini karena panjang, saya bagi dua. Jadi bagian pertama, ayat ke-8 bagian pertama untuk pekan ini, satu pekan ke depan, dari jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu. Ya, sampai min tahtihal anharu. Itu sampai situ aja. Ya, sampai situ. Atau sampai supaya satu baris khalidina. Jadi sampai dengan khalidina, satu baris ya. Kalau di Quran Mushaf Madinah atau Quran pojok ini satu baris. Jadi dari jazauhum sampai dengan khalidina. Itu untuk pekan ini. Sedangkan fiha abada sampai dengan akhir ayat khasyarabahu itu nanti pekan depan. Jadi supaya tidak terlampau banyak. Jadi satu baris aja ini sudah banyak sama dengan 2 ayat di surah pendek lainnya. Itu untuk PR-nya Bapak Ibu ayat 8 Al-Bayyinah tapi barisnya baris pertama. Baik. Kemudian kita balik lagi ke Ali Imran ayat 42 dan 43 masih kaitan tentang kisah Maryam. Ya, jadi kisah Maryam ini berarti tentang Ali Imran, keluarga Imran. Jadi keluarga Imran itu disebut dengan Imran, kemudian istrinya, kemudian Maryam, putrinya Imran dan Aisyah, cucunya Imran. Ya. Jadi empat tokoh itu yang disebut dengan Ali Imran. Walaupun kemudian ada pendapat lain, Nabi Zakaria dikategorikan Ali Imran karena masih kaitan saudara. Walaupun itu ada khilaf di kalangan ulama karena masih berkaitan dengan saudara. Tapi yang inti, yang pokok, yang semua sepakat adalah 4 tokoh itu, yaitu Imran, istrinya, kemudian Maryam dan Aisyah. Jadi Pak Imran itu keluarga Nabi ya Ustaz, Masya Allah, sampai ke cucunya. Itu tafaul, itu tafaul. Tafaul. Dan di sini juga ada nama Pak Thohir disebutkan nih. Pak Toharoki. Tohir. Iya, Tohir itu artinya dari kata Toharo, artinya suci. Tohir orang yang bersih. Bersih hati, bersih pikirannya. Alhamdulillah. Satu buku, Pak. Allah maksudnya tempat yang bersih. Ustaz, kalau uknuti itu tangan itu kata dasarnya apa Ustaz? Konata. Itu taat ya? Konata taat. Taat, ya. Ya. Makanya kalau ada anak perempuan namanya konita berarti perempuan taat. Oh, konita. Ya. Konita kan ada, saya punya kenal itu ada murid namanya konita. Itu berarti wanita taat. Itu doa orang tuanya. Anak saya juga konita, Ustaz. Masya Allah, itu nyambung. Bapaknya bersih, anaknya taat. Masya Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan jadi doa untuk, karena makanya Nabi menyampaikan sunnahnya memberikan nama anak yang baik sehingga jadi doa. Semakin sering, jadi kalau misalkan ada teori dalam psikologi, teori sugesti, semakin sering diucapkan, itu maka akan jadi kenyataan. Jadi kalau kita manggil anak dengan panggilan yang baik, karena memang namanya itu, maka itu jadi doa. Dalam ilmu sugesti, psikologi, ya itu akan jadi kenyataan. Jadi masuk ke alam pikiran bawah sadar. Tapi dalam kita, bahasa konsep Islam itu adalah menjadi doa orang tua untuk anaknya atau siapapun yang memanggilnya.
Baik. Qanaah itu Ustaz. Cuma catatan, kadang-kadang di kita itu namanya sudah baik tapi diambil ujungnya doang gitu. Itu kan jadi gak baik. Nah, itu kadang-kadang namanya misalkan mohon maaf ya, namanya Syamsuddin, artinya mataharinya agama, menerangi, dia menjadi inspirasi. Tapi kadang-kadang din, nah, itu ujungnya doang. Itu kadang-kadang harusnya minimal Syamsuddin. Jadi panggil, jadi dalam Islam itu kalau bisa dipanggil utuh. Karena kenapa orang Arab itu namanya simple, karena dia memang panggilannya selalu utuh. Namanya Khalid, namanya Amr, namanya Umar, namanya Utsman, namanya Hasan. Nah, gitu. Jadi langsung tuh. Nah, kalau misalkan terdiri dari 2 kata, maka harus disebutkan utuh. Nah, kadang-kadang di kita, kadang-kadang namanya 3 kata, orang Indonesia, tapi dipanggil ujungnya doang. Jadinya kesannya gak baik. Nah, itu jadi pembiasaan di kita, masyarakat perlu diluruskan. Jadi kalau ada orang minimal, misalkan Hasanuddin, panggil aja minimal namanya Hasan. Nah, begitu. Jadi jangan San, nah, kan gitu. Nah, kadang-kadang di ujungnya San, tapi Hasan, harusnya begitu. Jadi itu cara Nabi manggil orang. Itu jadi nggak ada singkatan. Kalau namanya misalkan Komarudin, minimal panggilnya Komar, nah, gitu. Jadi begitu panggilannya. Jangan din. Nah, itu nama yang ujungnya, sehingga kalau dipanggil ujungnya itu nggak ada makna. Ya, ada makna. Maknanya apa tuh kalau din? Ya, kalau din itu kan ngambil ujungnya. Paling agama, tapi kan maknanya jadi hanya agama. Sementara dia manusia bukan agama, gitu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Terakhir ini maknanya. Ya, yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, ya, dalam riwayat ini adalah Jibril alaihissalam menyampaikan bahwa memberitahu bahwa Maryam ini sudah Allah pilih. Ya. Yang pertama sudah Allah pilih dan sudah Allah sucikan. Artinya bahwasannya Allah memilih ini dengan Allah memberikan jaminan bahwa yang Allah pilih ini tidak salah. Makanya jika Allah sudah memilih seseorang hamba, maka tidak akan pernah salah. Jadi garis ketentuannya kalau Allah sudah memilih siapapun orang soleh, nabi, maka sampai akhirat, maka kita tidak pernah dengar dalam sejarah ada nabi murtad, itu gak ada. Enggak ada. Kenapa? Karena Allah sudah pilih itu, Allah jamin toharo. Suci ini di sini suci dalam bukan hanya secara physically, tapi juga secara akidah, secara batiniyahnya. Hatinya, pikirannya, akidahnya itu Allah sucikan. Nah, jadi itu sudah dijamin tuh. Makanya kenapa orang-orang soleh, termasuk para nabi dan rasul, para orang-orang soleh selain nabi dan rasul, itu namanya disebutkan asli di Quran. Maryam disebutkan nama aslinya. Kemudian Luqman disebutkan nama aslinya. Ya, apalagi para nabi disebutkan nama aslinya. Sedangkan orang-orang buruk yang kisahnya tidak baik itu disebutkan bukan nama asli, tapi dia lakobnya, gelarnya atau pekunyah panggilannya. Fir'aun itu bukan nama asli. Ya, tapi dia adalah lakob, gelar untuk Raja Mesir saat itu. Kemudian Korun sebagian ulama mengatakan dia bukan nama asli itu. Ya. Kemudian Abu Lahab dalam surah Al-Lahab atau Al-Masad itu juga bukan nama asli. Kenapa? Karena terkait dengan keburukan Allah nisbatkan kepada lakobnya, kepada kunyah, bukan kepada namanya. Khawatir di kemudian hari kata para ulama jika ada nama yang sama seolah-olah nama itu buruk. Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi seperti itu. Jadi Allah menetapkan nama-nama yang di dalam Quran nama asli adalah orang-orang soleh. Sedangkan orang-orang yang tidak soleh itu bukan nama asli, tapi nama gelarnya atau nama kunyah, nama panggilannya. Baik, kemudian Allah sudah pilih, Allah sudah sucikan, dan Allah pilih dari sekian wanita di alam semesta ini. Makanya kita lihat di Quran itu hanya ada satu nama perempuan yang jadi nama surah, yaitu surah Maryam. Bahkan dalam surah Maryam itu unik diawali dengan huruf muqatta'ah, dan huruf muqatta'ah terbanyak di Quran ada dalam surah Maryam. 5 huruf. Kaf, ya, kaf, 1, ha, ya, ain, shad. 5 huruf. Jadi huruf muqatta'ah itu paling sedikit 1, contoh qaf, shad, nun itu. Maksimal 5. Dan uniknya satu-satunya nama perempuan di muka bumi ini yang hadir Allah pilih
itu Maryam menjadi satu-satunya nama surah dan nama perempuan yang ada di Quran. Menariknya lagi, kalau para ahli tafsir mengkaji, itu justru di surah Maryam itu huruf muqatta'ahnya paling banyak. 5 sekaligus. Maka kajian ahli tafsir itu mendalam dari mulai kenapa huruf muqatta'ah di Maryam ini paling banyak, kemudian kenapa hanya Maryam saja yang jadi nama surah di Quran, nama perempuan, itu kajiannya mendalam. Jadi kalau misalkan mau nyambung kajian kita terkait dengan Ali Imran ini, maka silakan Bapak Ibu di rumah, ada waktu luang silakan kaji surah Maryam ayat 1 sampai akhir. Nah, itu nanti akan nyambung tuh, itu gambaran utuh. Jadi kalau kita pasangan surah Ali Imran ini adalah surah Maryam. Jadi kalau kita mau nyambung utuh, membaca tentang keluarga Imran, ya, maka jangan hanya membaca surah Ali Imran, tapi baca juga surah Maryam. Itu nanti akan gambarannya utuh. Ya, paling tidak seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ayat 43-nya adalah Allah sampaikan perintah, yang perintah itu 3 isinya. Yang pertama perintah taat. Ya, taat ini kan sifatnya umum. Syariat yang sifatnya umum membutuhkan ketaatan. Ada perintah, ada larangan, di situ ada perintah, ada larangan, maka membutuhkan ketaatan. Sifatnya umum. Yang kedua spesifik, usjudi, sujud. Sujud ini menggambarkan bahwa Maryam ini diperintah sholat. Artinya Maryam ini seorang muslimah. Bahkan putranya Maryam, Isa bin Maryam, juga di dalam surah Maryam disebutkan wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Isa, aku diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat dan zakat semasa aku hidup. Artinya Isa juga adalah muslim karena dia melakukan sholat. Nah, kemudian warkai dan ruku ini dikuatkan, ditegaskan lagi. Jadi usjudi, irkai ini adalah gerakan-gerakan sholat. Artinya para nabi-nabi terdahulu itu melaksanakan sholat, termasuk Nabi Ibrahim. Makanya ada doa Robbi ja'alli muqimas sholati wa min dzurriyyati. Kan Nabi Ibrahim itu melakukan sholat. Bahkan Isa, Maryam ini ribuan tahun setelah Ibrahim. Artinya nabi-nabi setelah Ibrahim ini dipastikan mereka melaksanakan sholat. Kemudian warqai ma'raqiin, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya bersama pendahulu-pendahulu orang-orang yang soleh yang sudah mendawamkan ruku dan sujud, sudah menyembah Allah kepada satu ibadah yang disebut dengan sholat, salah satunya. Oke, demikian Bapak Ibu penjelasannya. Jika ada tambahan, sharing, diskusi sebelum diakhiri, silakan. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Ini ke semua banyak kasrohnya nih. Ya. Itu apa karena Maryam itu perempuan itu Ustaz? Oke. Kenapa di sini banyak kasrohnya? Bukan karena Maryam ini perempuan. Ya. Tetapi karena memang domir ki itu domir perempuan gitu. Jadi lebih kepada domirnya. Jadi domir itu mengikuti isim aslinya. Kalau misalkan Aisyah toharoka, Zakaria toharoka, maka kalau misalkan dia perempuan toharoki. Bukan hanya Maryam, siapapun, maka domirnya adalah ki. Ki ini adalah domir untuk perempuan, pengganti anti. Nah, seperti itu. Kemudian usjudi juga kasroh, karena memang fi'il amar untuk perempuan yang tunggal, ya perempuan tunggal, anti, begitu domirnya itu usjudi, ukunuti, irkai, itu kasrah. Kalau yang laki berarti usjudu. Kalau laki-laki satu usjud. Usjud. Ya, ukunut, usjud, ukunut, irka. Nah, jadi kalau laki-laki satu itu pakai sukun ujungnya. Jadi kalau fi'il amar untuk satu laki-laki itu sukun. Nah, kalau fi'il amr untuk satu perempuan itu sukun di akhir tapi kasroh, ada kasroh sehingga panjang. Usjudi, nah, itu kasroh dan diikuti ya sukun, makanya dibaca panjang. Itu untuk satu. Tapi kalau misalkan untuk banyak, usjudu itu bisa laki perempuan. Sujudlah kalian. Irka'u, rukulah kalian. Ukunutu, taatlah kalian. Nah, jadi seperti itu. Selalu nanti di hari Selasa depan sekaligus juga saya bahas tentang perubahan-perubahan fi'il amar untuk yang laki-laki dan juga untuk perempuan. Sekaligus nyambung tadi Pak Awan tentang bagaimana awal mula bisa A, bisa I, bisa U. Itu kan kalau fi'il amar itu kalau anta if'al, kalau anti if'ali. Ya, itu untuk yang mufrad, untuk yang satu. Mufrad, ya. Baik, kalau ini Ustaz. Ya, Pak Budi silakan. Kalau wa baraka wasalam dengan wa barik wasalim itu kalau wa baraka itu fi'il madi.
semoga Allah berkahi. Kalau wabarik, berkahilah. Nah, itu bedanya. Makanya kalau kita berdoa, wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa salam. Jangan wabarik, hati-hati itu. Itu sih. Jadi itu kalau nggak paham itu keliru. Jadi kalau misalkan awalnya sallallahu, sholla, itu berarti fi'il madhi. Semoga Allah berikan kesejahteraan. Wa baraka, ujungnya wa baraka wa sallama, ya, dan semoga Allah berikan keberkahan dan keselamatan. Tapi kalau wasalli dan berikanlah kesejahteraan, wabarik dan berkahilah, wasallim dan selamatkanlah. Nah, itu beda lagi tuh. Jadi fi'il madhi dengan fi'il amr gitu. Jadi kalau ujungnya sukun itu fi'il amr, kalau ujungnya fathah itu fi'il madhi. Begitu. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Baik, demikian Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sama-sama untuk mengkaji firman Allah surah Ali Imran 42 43, dan insya Allah nanti kita kajian berikutnya dilanjutkan di Selasa yang akan datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sama-sama kita berupaya untuk menjadi muslim yang lebih baik minimal dalam hal ilmu pengetahuan, pemahaman. Dan ini adalah menunjang ibadah kita, menunjang pemahaman terkait dengan syariat kita. Semoga Allah ridhoi kita semua. Allah berikan ilmu manfaat untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Hadanallahu ikum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi